Pada suatu hari, ada kerajaan yang makmur. Namun, karena sumpah Batara Indra, seorang raja keindraan beserta permaisurinya dibuang dari kerajaannya, sehingga sengsaralah hidupnya. Itulah sebabnya ia dikenal sebagai si miskin. Si miskin dan istrinya berjalan mencari rezeki di tengah hutan. Dan kemana ia pergi selalu diburu dan dikejar oleh prajurit kerajaan. Cepat Adinda, kita sedang dikejar oleh prajurit kerajaan. Kakanda. Iya. Ketika istrinya mengandung 3 bulan, ia ingin sekali makan mangga. Lalu diturutilah permintaan istrinya itu. Setelah mendapatkan mangga, si miskin pulang dan mereka memakan mangga itu bersama-sama. Aku ingin sekali makan mangga. Baiklah, akan kuambilkan mangga untukmu. Ini mangga untukmu Adinda. Terima kasih Kakanda. Sama-sama. Mari kita makan mangga bersama. Baiklah. Kakanda. Iya. Setelah genap bulannya kandungan itu, lahirlah anaknya yang pertama, laki-laki, bernama Marah Karmah, dan diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Lihatlah, ini anakmu. Mau diberi nama siapa anakmu ini? Bagaimana kalau kita beri nama Marah Kamah? Terdengar sangat gagah, Kakanda. Ya, yang akan meneruskan kerajaan kita. Tunggu sebentar Adinda. Lalu, ketika sedang berjalan-jalan di hutan, si miskin dan istrinya menemukan emas di rerumputan yang tidak akan habis untuk berbelanja sampai kepada anak cucunya. Lihatlah. Ini emas. Ini yang bisa membuat kita menjadi kaya. Dengan takdir Allah, terdirilah di situ sebuah kerajaan yang sangat megah bernama Puspasari. Si miskin pun lalu berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya bernama Tuan Putri Ratna Dewi. Lalu, setelah Marah Karmah sudah besar, ia mempunyai adik perempuan yang bernama Nila Kesuma. Lalu, saat kedua anaknya beranjak dewasa, Maharaja Indra Angkasa akan mengetahui pertunangan putra-putrinya. Dicarinya ahli nujum dari negeri Antah Berantah. Atas bujukan jahat dari Raja Antah Berantah. Lalu, kata ahli nujum tersebut anaknya hanya akan mendatangkan masalah bagi kerajaannya. Saya ramal, kedua anak itu hanya bisa mengkacaukan seluruh keadaan kerajaan ini. Lebih baik kamu usir mereka semua. Baiklah. Aku akan mengusir mereka. Anakku. Lalu, dengan berat hati, Maharaja Indra Angkasa mengusir Marah Karmah dan Nila Kesuma dari kerajaannya. Disuruhnya pergi selama-lamanya putra-putrinya itu. Ayahanda berberat hati harus mengusirmu dari kerajaan ini selama-lamanya. Tapi kenapa ayahanda engkau mengusirku dari kerajaan ini? Apa salah yang telah aku perbuat? Baiklah, kalau itu maumu, aku akan pergi dari kerajaan ini. Kamu udah pernah lihat?
Tidak lama kemudian, setelah anak-anaknya diusir, Puspasari pun musnah, diserang oleh kerajaan antah berantah. Setelah Marah Karmah dan Nila Kesuma diusir, mereka berdua pergi ke hutan. Sesampainya di hutan, Marah Karmah dan Nila Kesuma berjalan mencari makan. Aku lapar, Kakak. Baiklah, kamu tunggu sini, adik. Aku akan mencari makanan di perkampungan. Baiklah, Kak. Hati-hati di jalan. Jaga diri baik-baik, adik. Ya, Kak. Lalu, saat Marah Karmah mencari makan di perkampungan, Marah Karmah dituduh mencuri oleh warga, dan ia pun dipukuli, lalu dibuang ke jurang. Hei, sedang apa kau di sini? Mencuri itu. Dia mencuri. Wah. Aduh. Lalu, Nila Kesuma ditemui oleh Raja Mangindrasari, putra mahkota dari Palinggan Cahaya, yang pada akhirnya menjadi istri putra mahkota itu, dan bernama Mayang Mengurai. Hai putri, sedang apa kau berada di hutan sendirian? Aku telah terpisah oleh kakakku. Sudah berhari-hari aku tak menemuinya. Tak baik wanita seperti kau berada di hutan sendirian. Aku tahu itu. Perkenalkan, saya putra mahkota dari kerajaan Palinggan Cahaya. Seorang pangeran. Ya, benar. Lebih baik kau ikut denganku ke kerajaan Palinggan Cahaya. Baiklah. Lalu, kakek Kebayan menemukan Marah Karmah tergeletak di hutan dan menolongnya. Kemudian Marah Karmah menjadi anak angkat dari kakek Kebayan. Bangun anak muda. Bangun anak muda. Gimana aku sekarang? Tenang, kamu aman padaku. Tapi, siapa kegerangan engkau mau menolongku? Aku adalah kakek Kebayan. Lalu, bagaimana kamu bisa tergeletak di tengah hutan seperti ini? Seingatku, aku dipukuli oleh warga ketika sedang mencari makan. Lalu, aku dibuang di hutan ini. Ada sebuah kabar. Karena cerita kakek Kebayan mengenai putra Raja Mangindrasari yang menemukan seorang putri di bawah pohon yang sedang mencari makanan. Tahulah Marah Karmah bahwa putri tersebut adalah adiknya sendiri. Maka, setelah bertemu dengan adiknya, Marah Karmah mencari ayah dan bundanya yang entah kemana dan berada di mana setelah hancurnya kerajaan Puspasari. Dan dengan kesaktiannya, diciptakannya kembali kerajaan Puspasari, Di mana seorang putri yang diusir dari kerajaan. Dan dia lari ke hutan. Singkat cerita, ia ditemukan oleh putra mahkota dari kerajaan Palinggan Cahaya. Dan akhirnya, mereka berdua menikah. Sepertinya yang kau ceritakan barusan adalah adikku, kakek. Dan sekarang aku sedang mencarinya. Kalau begitu, aku pamit untuk mencari adikku. Baiklah, anak muda. Adik. Kakak. Itukah kau? Benar, adik. Kakak.
Kakakku. Kakak, Dari mana saja kau, Kak? Aku dibuang ke hutan oleh masyarakat. Dan kini aku telah kembali. Tapi siapa dia, adik? dia suamiku, Kak. Putra mahkota dari kerajaan Palinggan Cahaya. Oh, maaf Raja. Aku baru tahu kalau engkau adalah suami dari adikku. Maafkan aku sekali lagi. Tidak apa-apa. Mari ikut aku ke kerajaanku. Baiklah. Setelah Marah Karmah bertemu dengan adiknya dan kedua orang tuanya, ia dipanggil oleh Raja Malekisna untuk datang ke kerajaan Palinggan Cahaya. Marakamah, aku akan menyerahkan seluruh tahta dan kerajaan ini kepadamu. Baiklah. Aku akan menjaga kerajaan ini. Dengan nyawaku sendiri, aku bersumpah akan menjaganya sampai titik darah penghabisan. Akhirnya, Marah Karmah menggantikan Malekisna menjadi raja di kerajaan Palinggan Cahaya. Dan ia pun menjadi raja yang tegas dan disegani oleh rakyatnya. Hai putri, sedang berada. Apakah kamu lapar, adik? Aku masih bisa menahannya, Kak. Jangan ditahan. Adinda, kerajaan ini sampai titik darah penghabisan. Sumpah demi Allah kecengir lah. Mau diberi nama siapa anakmu ini? Mengguyur. Tolong! 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 Kakanda. Kakanda, aku ingin sekali memakan mangga. Kakanda, aku ingin sekali makan buah. Ayahanda berberat hati. Salah. I wish I was like a rockstar. Rockstar ya. Ini Default. Rockstar. Rockstar.